Politik itu adalah citra. Maka semua harus dibangun dengan citra. Tinggal itu tadi konsistensi. Anti korupsi itu adalah sikap. Jika kamu berani anti korupsi, kamu menolak gratifikasi, maka kamu akan menjadi pengganggu di Republik ini dan kamu akan dihabisi dengan cara apapun. Karena waktu itu saya cek ulang seluruh anggaran-anggaran yang tidak penting, saya tidak cairkan dan saya digebukin habis-habisan. Tiap hari. Kemarin saya menemukan sendiri, kecil sih, tapi saya kira ini perilakunya buruk di Samsat. Direkam oleh masyarakat, ternyata dia dititipin duit untuk bayar pajak. Dan ternyata dia bukan PNS, dia honorer. Saya hanya sampaikan kepada teman-teman, apakah Anda sedang mengencingi wajah saya? Ataukah ini sebuah pembangkangan? Kalau iya, saya pecat. Teman-teman, kalau ada orang bawa namanya Ganjar di sini, tolak. Kemarin perintah langsung dari gubernur. Pokoknya kalau ada nama bawa gubernur, tidak. Kalau gubernur perintahnya gubernur sendiri, nanti lewat Bu Ratna. Mas, jangan bawa nama Ganjar di sini. Oke? Lu ini loh, wong-wong ini loh, Mas. Gini Mas, saya Bisa sekarang ngurusin CW. Wes pokoknya seluruh sekarang yang ada di sini tidak boleh bawa nama saya. ingin menyampaikan di sini loh Pak, biar jalan, saya WA aja. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan fakta harian terbaru dari kami selanjutnya. Terima kasih. KPK ini kan menjadi, mohon maaf ya, betul-betul hantu yang menakutkan buat mereka semuanya. Saya, pengalaman itu, ketika negosiasi politik amat alot dan tidak bisa kita lakukan dengan mudah, saya hadirkan KPK dan kami punya kerjasama namanya Korsubgat. Ternyata itu sangat efektif. Kalau kemudian dicegah tidak bisa, ya OTT itu sebuah keharusan. Bupati Wali Kota adalah lembaga elected official. Mereka terpilih. Bukan seperti DKI. Yang kemudian kepala daerahnya, Bupati Wali Kotanya, nggak suka saya ganti. Nggak bisa. Kita hanya bisa mengingatkan. Ada nggak teman-teman saya di Pemprov yang kena OTT? Satu kena saber pungli, tapi tidak dari KPK. Itu karena di pelabuhan. Tapi saya bilang, mohon maaf ya bro, Anda saya pecah dulu. Silakan Anda nanti melakukan pembelaan dan dilakukan. Yang kedua, kemarin saya menemukan sendiri, kecil sih, tapi saya kira ini perilakunya buruk di Samsat. Direkam oleh masyarakat, ternyata dia dititipin duit untuk bayar pajak. Dan ternyata dia bukan PNS, dia honorer. Saya hanya sampaikan kepada teman-teman, apakah Anda sedang mengencingi wajah saya? Ataukah ini sebuah pembangkangan? Kalau iya, saya pecat. Pimpinannya, apa yang kamu lakukan? Dan saya tanya. Itulah yang kemudian saya bilang kepada mereka, apa tindakanmu satu-satu? Ternyata birokrasi terbelah tiga. Satu mengatakan, ikuti saja ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Jadul. Wong sudah kelihatan videonya kok. Yang kedua, lebih baik kita periksa dulu Pak, kalau salah baru kita putuskan. Yang ketiga, saya lebih melihat ini. Pak itu honorer Pak, sudah kita cek kok ketahuan, kita pecat Pak. Oke, malam ini SK-nya sudah di rumah saya. Silakan ganggu dan saya tidak akan kasih izin. Awal pertamanya gangguan terhadap saya luar biasa. Karena waktu itu saya cek ulang seluruh anggaran-anggaran yang tidak penting, saya tidak cairkan dan saya digebukin habis-habisan. Tiap hari. Yang kedua, kita dorong saja. Mana yang harus e-katalog. Orangnya kita ganti yang kita percaya dan dia report langsung. Yang terakhir adalah, silakan kalau orang yang merasa diperas oleh Pemprov, lapor ke saya lewat Twitter saja @ganjarpranowo. Website laporgub.jatengpro.go.id. SMS boleh, Twitter boleh, Instagram boleh, Facebook boleh. Dan saya sudah menangkap beberapa orang dari kelakuan seperti ini. Semua terbuka. Tapi Mas Adnan, kalau masyarakat tidak berpartisipasi soal itu, bohong semuanya. Konsistensi inilah dalam kultur kami di Jawa Tengah itu kan paternalistik. Tergantung bosnya. Kalau bosnya minta, kita ikut-ikut. Kalau bosnya nggak minta, mana berani kita. Maka tradisi, mungkin zaman dulu, kamu dong yang bayarin. Hari ini saya haramkan. Bosnya yang bayari kepala dinas. Silakan duitmu utuh semuanya. Yang traktir saya. Kamu tidak perlu membelikan oleh-oleh. Cara inilah kemudian yang kita dorong untuk menjamin mereka bisa baik. Tapi sekali Mas, seringkali kami gimnastik politiknya memang agak keras. Maka caranya bagaimana? DPRD pun kemarin kita ajak ke KPK. Kemudian KPK lah yang memberitahu bagaimana cara yang paling baik. Politik itu adalah citra. Maka semua harus dibangun dengan citra. Tinggal itu tadi konsistensi. Anti korupsi itu adalah sikap. Jika kamu berani anti korupsi, kamu menolak gratifikasi, maka kamu akan menjadi pengganggu di Republik ini dan kamu akan dihabisi dengan cara apapun. Apa yang mesti dibenahi pertama di Jawa Tengah? Sebagian besar mostly menjawab infrastruktur jalan. Langsung saya kumpulkan
bagaimana agar jalan ini cepat beres. Dihitungkan oleh Bapeda kita dan ketemu angka. Pak Gubernur, kalau mau cepat, ini harus 2,1 triliun. Wow, 300% naiknya. Berikutnya saya lobby politik kepada teman-teman DPRD dan disetujui langsung 2,1 triliun tidak diganggu. Itu kemudian saya cek ke media sosial, saya umumkan, saya punya program Jateng Tanpa Lubang. Kita mulai dari jalan provinsi. Selama 1 tahun semua orang komplain jalan berlubang. Dan semuanya saya minta, tolong bro, dipoto. Kirim ke saya melalui Twitter. Dan setiap dikirim langsung saya CC. Bina Marga, cek sekarang. Hari ini relatif 0. Ternyata popularitas saya meningkat dengan tajam saat perdebatan pertama di televisi. Nah, perdebatan inilah ditonton semua orang. Yang paling menarik adalah berdebat program yang logik, yang tidak sara, yang menarik, yang sangat antusias, yang mendorong partisipasi publik, dan itu sebenarnya di layar kaca seperti ini. Sehingga publik calon pemilih menjadi cerdas kan. Menarik nggak sih media ketika saya mereformasi birokrasi dengan promosi terbuka. Ketika seluruh PNS saya minta untuk mengisi LHKPN sebelum diperintah Menpan sudah 100%. Tertarik nggak sih bahwa kami punya loh pengelolaan gratifikasi pertama yang diakui KPK? Menarik nggak sih? Kalau itu tidak menarik, orang akan mencari yang sensasional. Teman-teman, kalau ada orang bawa namanya Ganjar di sini, tolak. Kecuali perintah langsung dari gubernur. Oke, ini saya di PTSP, Pak. Oh, saya ulangi, Pak. Saya di PTSP ini mau buka password. Nanti passwordnya ya, Pak. Ketik sekarang ya. Masa lo jeneng pun hari ini. Merasa. Pokoknya kalau ada nama bawa gubernur tidak. Kalau gubernur perintahnya gubernur sendiri nanti lewat Bu Ratna. Mas, jangan bawa nama Ganjar di sini. Oke? Bisa sekarang ngurus ICW. Pokoknya seluruh sekarang yang ada di sini tidak boleh membawa nama saya. Saya ingin menyampaikan di sini loh, Pak. Biar jalan, saya ambil aja.